Oke. Oke, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Om, tutupan pintunya, Om. Oke, hari ini kita memasuki minggu ke-12 ya. Minggu ke-12 perkuliahan. Mudah-mudahan masih memiliki semangat yang sama seperti minggu pertama ya. Meskipun masih belum tahu kampusnya nih, sudah sampai minggu ke-12, mudah-mudahan kondisi segera membaik dan kita bisa bertatap muka kembali. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait salah satu metode pada turunan, yaitu aturan rantai atau chain rule. Ya. Nah, chain rule ini kaitannya adalah dengan turunan fungsi komposisi. Ya, mungkin jika saudara sudah membaca video saya di perkuliahan kelas sebelumnya, mungkin sudah sekilas sudah mendengarkan gitu ya. Jadi, jika saudara sudah belajar fungsi komposisi juga pada bab fungsi di minggu-minggu awal ya, kita tahu definisi fungsi komposisi itu adalah seperti ini ya, F bundaran G, X gitu ya. Biasanya dituliskan dengan bundaran ya ketika kita belajar. Itu artinya kita mensubstitusikan fungsi Gx gitu ya terhadap fungsi F. Seperti ini. Nah, pada turunan fungsi komposisi, definisinya pun juga kurang lebih seperti ini. Jadi kita melihat ini ya, kita mensubstitusikan bentuk fungsi lain ke dalam fungsi lainnya, gitu ya. Yaitu fungsi yang kita buat fungsi permisalan. Contohnya, kita punya fungsi Y sama dengan 3/2X ini. Y sama dengan 3/2X. Sebenarnya, jika untuk fungsi ini pasti akan sangat mudah diturunkan gitu ya. Karena langsung dia adalah perkalian konstanta dengan fungsi, maka turunannya adalah konstantanya. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendefinisikan maaf ya, siapa kalau di luar. Oke, saya akan mencoba mendefinisikan bentuk ini, Y sama dengan 3/2X ini, ke dalam bentuk fungsi komposisi. Seperti apa berarti fungsi komposisinya? Misalkan 3-nya saya masukkan di luar gitu ya. Ini kan bisa kita rubah menjadi setengah kali 3X. Kondisi seperti ini bisa jadi ini menjadi kondisi yang tidak seperti sewajarnya. Seringkali menjadi kesulitan untuk menyelesaikan turunannya. Sehingga kita perlu memisalkan fungsi yang dirasa membuat sulit gitu ya. Misalkan di sini 3X. 3X saya misalkan sebagai fungsi baru, fungsi Gx alias fungsi U ya. Sehingga di sini fungsi Y berubah menjadi setengah dari U. Seperti ini. Y sama dengan setengah dari U. Di mana U tadi fungsi yang sudah kita misalkan, yaitu U sama dengan 3X. Sehingga bentuk Y ini, ya, bentuk Y ini ketika diminta dicari turunannya, maka kita perlu menurunkan fungsi Y ini terhadap U dan fungsi U ini terhadap X. Ya, oke, coba kita peritelih satu persatu. Turunan Y terhadap X, dy per dx sama dengan, misalkan ini ya, langsung kita hitung 3/2. Terus kemudian untuk fungsi Y ini kita turunkan terhadap U. Turunan Y terhadap U adalah setengah. Terus kemudian turunan U terhadap X, du per dx. Hasilnya adalah 3. Sehingga dapat dituliskan bahwa solusi dy per dx ini dapat dicapai dengan mengalihkan dy per du dengan du per dx.
Seperti ini ya. Jadi dy per dx ini 3/2 sama dengan merupakan perkalian dari 1/2 dikalikan 3. Nah, sehingga dalam hal ini berlaku aturan rantai seperti ini. Untuk mencari dy per dx dapat dicapai dengan mengalihkan turunan y terhadap u dikalikan dengan turunan u terhadap x. Jadi ini adalah aturan rantainya. Nah, mengapa Bu ini disebut aturan rantai? Ya, karena untuk mencapai nilai dy per dx ini, ya, ini adalah yang kita capai yang di ujung-ujung, ya, kita bisa memberikan bala bantuan yaitu du di sini, ya. Bala bantuannya adalah du. Dan bala bantuannya jika kita lihat bentuknya itu menyerupai rantai, gini ya. Jadi nanti semakin banyak permisalannya, maka rantai yang dicapai itu akan semakin banyak. Jadi semakin bagus gitu ya. Tapi untuk fungsi yang sederhana, seringkali permisalannya hanya satu kali, ya, yaitu dengan permisalan U. Bu, kalau saya memisal karena sangat rumit, jadi kita memerlukan banyak permisalan. Ya berarti kita dapat gini, dy per du sama dengan dikalikan du per dv gitu misalkan ya. Du per dv dikalikan dv per dx. Itu ya. Jadi yang sebagai bala bantuan itu dia akan menyerupai rantai, gini ya, dia akan menyerupai rantai. Dan sedangkan yang dicari biasanya itu berada di ujung-ujung, seperti itu. Oke, ini adalah contohnya, ya, saya berikan contoh dengan memanfaatkan aturan rantai. Nah, kita sebenarnya kan sudah familiar ya dengan bentuk seperti ini. Kira-kira apa yang membuat susah gitu ya? Yang membuat susah biasanya kan kita belajarnya itu bentuknya Y sama dengan X kuadrat. Ya, kita bisa sangat mudah menurunkan Y sama dengan X kuadrat. Tapi bagaimana ketika kita menemukan bentuk yang X-nya ini ternyata berbentuk polinomial gitu ya. Misalkan 3X kuadrat plus 1 seperti ini. Sehingga kan ini yang kita sampaikan menjadikan dia susah, menjadikan soal menjadi sulit. Sehingga kita bisa memisalkan yang susah ini sebagai U. U sama dengan 3X kuadrat plus 1. Sehingga bentuk Y di sini menjadi Y sama dengan U kuadrat. Lalu sesuai dengan aturan rantai, rumusnya kita perlu mencari turunan dari U terhadap X. Ini sangat mudah saya rasa. Turunan U terhadap X adalah berapa? 6X. Gitu ya. Sedangkan yang ini turunan Y terhadap U, dy per du, dy per du sama dengan 2U. Lalu kita kalikan. Untuk mencari dy per dx, ya berarti kita perlu mengalihkan dy per du dikalikan du per dx. Ingat tadi yang disampaikan Bu Puji. Yang dicapai itu biasanya berada di ujung dan di ujung. Yang sebagai bala bantuan, dia berbentuk rantai. Nah, oke, kita cari dy per du berapa tadi? 2U. Terus kemudian du per dx adalah 6x. Kemudian kita kembalikan. Ini boleh nggak Bu kita kalikan langsung? Boleh. Misalkan 12x U. U-nya kita tinggal masukkan. Bentuknya adalah 3x kuadrat plus 1. Lalu kita kalikan seperti biasa. Lalu kemudian, Bu, apakah ada opsi lain saya mengerjakan soal ini? Bisa, yaitu dengan cara ini dikuadratkan terlebih dahulu. Ya, kita ingat rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti ini ya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat.
Oke, sama dengan ini di sini sudah langsung dikerjakan ya, langsung aja. Ini kan A-nya ya. Ini adalah B-nya. Berarti A kuadrat adalah 9x pangkat 4. B kuadrat 1 dikuadratkan 1. Kemudian 2 dikalikan A dikalikan B. 2 dikalikan 3x kuadrat, 6x kuadrat dikalikan 1, 6x kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti sudah sangat mudah untuk menyelesaikan turunannya. Ini kan turunan polinomial, berarti kita turunkan satu fungsi, kita turunkan satu fungsi, kita turunkan satu fungsi. 9x pangkat 4, turunannya adalah 36x pangkat 3. 6x kuadrat, turunannya adalah 12x. 1, turunannya adalah 0. Jadi hasilnya adalah sama. Apakah semua fungsi bisa dilakukan seperti ini? Belum tentu, ya. Jika dia pangkatnya 2, maka akan sangat mudah untuk mengkuadratkan fungsinya. Tapi jika pangkatnya 7, jika pangkatnya 4, saudara akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalihkan, sehingga akan lebih tepat jika menggunakan aturan rantai. Seperti itu. Ya? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mas Purbo? Belum? Oke, saya lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan. Nah, sehingga ini secara resmi ada teorema yang berbicara tentang teorema aturan rantai. Yaitu bunyinya, jika suatu fungsi U dapat diturunkan pada titik U tadi yang kita misalkan tadi, dan di mana U tadi adalah dapat diturunkan terhadap X, ya. Jadi makanya tadi dia harus bisa diturunkan, gitu ya. Maka fungsi komposisi dari F bundaran G adalah F dari Gx, yaitu fungsi Gx dimasukkan atau disubstitusikan terhadap fungsi F. Dengan kata lain, turunan dari fungsi komposisi itu dapat dinyatakan demikian. Fungsi komposisi dari U gitu ya, atau tadi berarti turunan Y terhadap U dikalikan fungsi komposisi dari U aksen, alias turunan U terhadap X, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Ya, jika permisalannya semakin banyak, ya tinggal diperluas saja ke kanan. Pokoknya yang dicari di ujung-ujung, ya, yang perantaranya dia membentuk rantai, begitu mengingatnya. Oke, ini ada contoh lagi. Misalkan kita memiliki fungsi xt sama dengan cos t kuadrat per 1. Bu, kita kan biasanya tahunya kan fungsi cos x. Gimana kalau fungsinya cos t kuadrat per 1, Bu? Ya berarti kita perlu memisalkan, yang bikin susah apa? T kuadrat per 1. Jadi kita misalkan U sama dengan T kuadrat. Bu Puji, maaf mic-nya ke unmute, Bu. Halo, halo? Sudah? Sudah, Bu. Oke, ketarik ininya ya, apa headsetnya. Terima kasih Mbak diingatkan. Oke, saya ulangi lagi. Misalkan kita menemukan contoh seperti ini. Xt sama dengan cos T kuadrat per 1. Nah, kita kan biasanya ketemunya fungsinya cos X, Bu. Gimana kalau di sini ternyata dia dimodifikasi sebegini indah gitu ya. Ini kan akhirnya ini menjadi faktor yang membuat soal ini sulit. Faktor yang membuat soal ini sulit, kita akan misalkan sebagai U misalkan. U adalah T kuadrat plus 1. Sehingga fungsi xt menjadi fungsi cos U, gitu ya. Cos U, di mana U-nya tadi mengandung fungsi T. Nah, sehingga selanjutnya, berarti kalau sudah kita memisalkan, artinya kita akan menggunakan aturan rantai atau chain rule dalam penyelesaiannya. Oke, berarti tadi Bu Puji bilang, kita kan mau cari dx per dt. Ya, tapi kan kita melakukannya dengan menggunakan perantara U.
Tadi Bu Puji bilang yang menggunakan perantara bentuknya rantai yang kita cari di ujung-ujung. Berarti untuk mencari dx per dt, ya dengan cara kita mencari perkalian dari dx per du dikalikan du per dt. Ya, dx per du adalah min sin u, sedangkan du per dt adalah 2t. Ini tadi yang kita cari, karena tadi kita misalkan t kuadrat plus 1. Ya, U tadi kan T kuadrat plus 1, sedangkan X tadi adalah cos U, turunannya cos U adalah min sin U. Kita masukkan saja, dx per du adalah min sin U, du per dt 2T, berarti 2T ini sebagai pengali dari sin U. Gini ya, bisa kita letakkan di depan. Ya, min 2T sin U gitu ya. U-nya kita masukkan, U-nya tadi apa? T kuadrat plus 1, jadi kita ganti U-nya sebagai T kuadrat plus 1, sehingga hasilnya seperti ini. Contoh lagi, misalkan seperti ini Bu, kita buat misalkan ini adalah Y. Y sama dengan sin X kuadrat plus E pangkat X. Ya, apa yang bikin susah? Sama Bu, kita kan biasanya belajarnya sin X, tapi sekarang kita ketemu sin X kuadrat plus E pangkat X. Ini yang bikin susah, ini kita misalkan sebagai U. Sehingga Y menjadi, Y adalah sin dari U. Sedangkan U adalah X kuadrat ditambah E pangkat X. Nah, kemudian sesuai aturan rangkai tadi, untuk mencari dy per dx gitu ya, kita perlu melibatkan U karena kita menggunakan U sebagai perantara. Berarti dy per du dikalikan du per dx. Ya, dy per du apa? Berarti turunannya terhadap U. Turunan dari sin, cos, berarti cos U. Lalu kemudian dikalikan du per dx. Turunan U terhadap X, turunan dari X kuadrat adalah apa? 2X. Ditambah, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat E. Nah, ini kita bisa pindah ke ruas kiri, ke sebelah kiri ya, karena dia adalah pengali dari cos. Saya letakkan di sini, boleh Bu, boleh, asalkan Anda tahu bahwa ini adalah bukan bagian dari cos, tapi pengali dari cos. Ya, kemudian U-nya kita masukkan kembali ke bentuk awal, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ingat, ini adalah bukan bagian dari cos, tapi pengali dari cos. Mungkin sebaiknya diletakkan di depannya cos. Seperti itu. Contoh lagi, Bu. Ini contoh lagi. Ini pun juga sama saya rasa ya. Kita kan selama ini belajarnya pangkat X, Bu. Gimana kalau pangkatnya ini cos X? Ini yang bikin susah, maka ini yang kita misalkan. Kita misalkan dia sebagai U, kita cari turunannya terhadap X, ya. Lalu kemudian berarti Y sama dengan E pangkat U. Turunannya berapa E pangkat U? Turunannya berapa E pangkat U? Tetap E pangkat U. Bagus. E pangkat U turunannya E pangkat U. Ya. Lalu kita kalikan, berarti untuk mencari dy per dx, kita perlu mengalikan antara dy per du dengan du per dx. Ya, dy per du adalah E pangkat U, sedangkan du per dx, U-nya tadi adalah cos X. Ya, turunannya adalah min sin. Ya, sehingga hasilnya adalah, bisa kita bawa ke sini ya, sudah kembali ke sini ya. U-nya kan kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu pemisalan adalah cos X. Jadi sama dengan min E pangkat cos X dikalikan sin. Any question? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kondisinya kayak gini Bu, sama persis ya.
Jadi yang biasanya kita tahu tan X, Bu. Ini kan yang bikin susah. Ini kita misalkan sebagai lalu kita ikuti aturan yang sama. Ya. Terus kemudian bagaimana ketika kita diminta menurunkan fungsi berpangkat yang pangkatnya gede banget. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini sebenarnya malah paling tepat kalau menggunakan aturan rantai atau chain rule. Misalkan demikian, kita menemukan, kita diminta menurunkan 5x pangkat 3 min x pangkat 4 pangkat 7. Waduh, kalau saya harus menggunakan cara seperti yang tadi, yang pangkat 2, ya sangat membuang banyak waktu gitu ya, karena saya harus mengalihkan pangkat. Ini sangat sulit sekali. Maka jika kita menemukan soal yang seperti ini, akan sangat tepat ketika kita menggunakan aturan rantai. Dengan kita memisahkan fungsi yang bikin susah. Apa yang bikin susah? Misalkan ini nih. Ini yang bikin susah nih, Bu. Gara-gara dia, soal saya menjadi susah. Kita misalkan dia sebagai U. Jadi U adalah 5x pangkat 3 min x pangkat 4. Sehingga bentuk Y-nya menjadi U pangkat 7. Gitu ya. Oke. Ini saya asumsikan Y ya. U pangkat 7 Y-nya. Lalu bagaimana caranya? Sama persis seperti teman-temannya di depan. Mana kursor saya? Ketika kita diminta mencari dy per x, maka kita bisa dengan menggunakan dy per du dikalikan du per dx ya, sama dengan dy per du ini kan ya, berarti apa? 7 u pangkat 6, turunan dari u pangkat 7 ya, 7-nya ke depan, u-nya tetap, pangkatnya dikurang 1 dikalikan du per dx, berarti ini diturunkan terhadap x, kan nggak susah ya, berapa? 15x kuadrat 15x kuadrat dikurang 4x pangkat 3. Ini. Ya, kemudian U-nya kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu U-nya adalah 5x pangkat 3 min x pangkat 4, sehingga dia menjadi 7 dikalikan, ini ya, saya bawa ke sini biar nggak nulis ulang. 7 dikalikan 5x pangkat 3 min x pangkat 4 pangkat 6 dikalikan 15x kuadrat min 4x pangkat 3. Begitupun juga ini. Ini apa yang bikin susah, Bu? Ini kan satu pangkat, Bu. Bingung saya gimana turunannya satu pangkat. Kita harus ingat bahwa 1 per x itu kan sama dengan x pangkat min 1. Ya. Jadi perperan, ya. Sehingga kita bisa memisalkan ya, yang ini sebagai itu, yang bikin susah. Ini yang bikin susah sebagai itu. Lalu kita selesaikan. Rasa nggak susah, ini pun juga demikian. Nah, ini yang harus kalian ketahui ya, yang biasanya banyak yang salah. Bu, sin pangkat 5x itu artinya apa sih gitu ya? Sin pangkat 5x itu artinya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sin x pangkat 5. Ya, jadi penulisannya memang demikian. Beda dengan seks, beda. Ini tidak sama artinya dengan sin x pangkat 5 loh ya, beda ya. Kalau tanpa kurung begini, berarti yang pangkat 5 hanya x-nya saja. Kalau pakai kurung, berarti yang pangkat 5 adalah sin x-nya. Ya, diingat-ingat. Sin x di dalam kurung pangkat 5 itu artinya beda dengan sin x pangkat 5. Kalau tanpa kurung, maka yang pangkat 5 adalah x-nya saja. Kalau dengan kurung, yang dipangkatkan 5 adalah sin x-nya. Sehingga jika yang dipangkatkan 5 adalah sin-nya, maka bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Sin pangkat 5x, sin pangkat 4x, sin pangkat 2x. Itu artinya sin x pangkat 3, sin x pangkat 2, sin x pangkat 5. Sehingga kaitannya apa, Bu? Kaitannya dengan permisalan.
Oke, berarti kita yang misalkan sebagai U adalah sin X. Ini sebagai U. Sehingga Y-nya menjadi U pangkat 5. Oke, U-nya adalah sin X. Lalu kita gunakan aturan lantai. Y diturunkan terhadap U, ya. Kemudian U diturunkan terhadap X. Seperti itu. Ya, ini pun juga demikian. Yang bikin susah apa? Yang akar. Jadi ini kita misalkan sebagai U. Lalu kita cari turunan U terhadap X dan turunan Y terhadap U. Seperti itu. Tidak susah saya rasa. Begitu juga pada soal ini, ya. Ini kan mutlak, bukan diminta turunan dari fungsi mutlak. Kita harus ingat bahwa fungsi mutlak itu bukan berarti ya di dalam mutlak ini harus positif saja, tapi bisa juga negatif, ya kan? Nilai mutlak kan kayak gitu. Kalau kalian ingat di kalkulus ya, definisi nilai mutlak ini kan ada kemungkinan dua, ada X dan min X. X saat X lebih besar dari 0, gitu ya. Dan min X saat X-nya adalah kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak turunannya tidak satu, berbeda. Kita definisikan dulu bahwa nilai mutlak itu adalah akar dari X kuadrat. Mengapa, Bu? Ya, ini untuk mendefinisikan bahwa nilai X itu tidak hanya positif, tapi dia juga mengandung negatif. Ya, sehingga kita akan turunkan ketika kita sudah merubah nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kita akan memisalkan apa yang bikin susah X kuadrat, Bu? Oke, berarti kita misalkan U sebagai X kuadrat. Sehingga Y-nya sama dengan akar dari U. Atau bisa kita tuliskan U pangkat setengah. Ya, ini dasar banget ya. Akar itu adalah U pangkat setengah. Lalu kita cari DU per DX. DU per DX adalah 2X. Oke, ini ya. Terus kemudian DY per DU. DY per DU sama dengan turunan dari U pangkat setengah. Ya. Setengah. Ini saya perlu beli. Kayak punyanya Jerome Pauline ini. Setengah U pangkat setengah dikurangkan 1. Min setengah. Nah, ini saya pakai emosi ya, jadi tulisannya meletot-meletot. Oke, seperti ini. Lalu aturan rantai kita kalikan. DY per DU dikalikan DU per DX. Jadi ini tinggal kita kalikan. DY per DU dikalikan DU per DX. Kita masukkan. Sama dengan DY per DU adalah setengah U admin setengah dikalikan 2. Ya, coret ya. Berarti kita hanya punya apa? U pangkat min setengah dikalikan X. Kita bawa ke sini. Kita kembalikan ya. U-nya tadi adalah apa? Akar X ya. Akar X berarti karena dia adalah min ya. Karena dia min berarti kan 1 per gitu ya. Akar X kuadrat dikalikan X ya. Berarti sama dengan X dibagi akar X. Jadi turunan pertama dari mutlak X adalah X per akar X kuadrat. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Tentang saya kalau sudah paham ya. Oke, ini pun juga demikian ya, saya rasa karena dia bentuknya 1 per, maka ini bisa nanti kita tuliskan sebagai 1 min 2X pangkat min 3. Ya, seperti ini.
Lalu kita misalkan ya bikin susah ini tadi kita misalkan sebagai U, lalu kita selesaikan dengan cara yang sama. Nggak susah saya rasa. Nah, di akhir kata, saya memberikan beberapa latihan soal. Ini kok sama ya? 22 dan 31 ini kok soalnya sama. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini adalah latihan yang bisa saudara kerjakan untuk melemaskan tangan ya, untuk berlatih. Tapi seperti kelas sebelumnya, 32 soal ini tidak perlu saudara kerjakan semua, tapi kita bagi berdasarkan NIM-nya. Ya, jadi yang NIM ganjil mengerjakan soal genap, yang NIM genap mengerjakan soal ganjil. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya apa? Harus pakai chain rule semua, Bu? Karena ini materinya tentang chain rule, kita perlu memanfaatkan chain rule. Tapi bukan hanya chain rule saja gitu ya. Jadi misalkan kita menemukan soal yang, oh ini saya udah nggak share screen ya. Coba. Ini saya share screen nggak? Belum. Belum, Bu. Yeah. Jadi kita tidak hanya menggunakan aturan chain rule, tapi kita bisa memanfaatkan juga perkalian dan pembagian seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Artinya kalau kita sudah sampai ke langkah chain rule, kita bisa memanfaatkan metode-metode yang sudah kita pelajari di awal-awalnya. Ya, yang sudah kita pelajari boleh kita gunakan. Tapi kebalikannya, kalau seperti yang kita pelajari di awal, kita masih belajar limit, belum belajar metode turunan, jadi untuk menyelesaikan turunan kita menggunakan metode limit. Tapi kalau dalam hal ini, karena kita sudah sampai sejauh ini, jadi kita bisa menerapkan metode-metode yang sudah kita pernah pelajari di sebelumnya. Contohnya apa Bu? Seperti ini, nomor 23. Ya, ini kan perkalian ya, dia adalah perkalian fungsi. Ya, ini adalah perkalian fungsi. Ya, ini adalah perkalian fungsi. Jadi kita menggunakan UV. Ya, permisalan ya. Kita misalkan U, kita misalkan V. Nanti kan berarti kita akan menemukan ini ya bikin susah. Berarti nanti untuk mencari turunan U dan mencari turunan V, kita menggunakan aturan rantai dengan memisalkan yang susah sebagai Bu biar beda nggak? Bu boleh nggak pakai W? Nggak apa-apa. Pokoknya itu memudahkan buat kalian. Ya, misalkan pada metode seperti ini. Jadi kita menggunakan gabungan antara UV dan chain rule. Kebalikannya dengan itu, ini. Bu ini kan yang bikin susah. Ini kita misalkan U ya Bu. Ya, ini kita misalkan U. Tapi kan nanti pada akhirnya untuk menyelesaikan chain rule kan kita membutuhkan turunan U terhadap T. Nah, turunan U terhadap T karena dia bentuknya pembagian, jadi kita pakai UV ya pembagian. Seperti ya. Jadi sebenarnya cuma kita manfaatkan yang sudah belajar saja. Jadi tidak boleh langsung nanti turunan dari sin T yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan, nggak boleh ya. Jadi untuk mencari turunan dari sin T per T, kita perlu menggunakan UV. Aksen V, min UV aksen per V kuadrat. Ya, rumus yang minggu lalu kita pelajari. Begitu juga pada masalah ini, berarti kan kita misalkan 3 kali nih Bu. 2 kali dulu gitu ya. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Nah, berarti kan pasti nanti kita diminta mencari turunan dari U kan. Untuk mencari turunan dari U, karena U merupakan perkalian dari dua fungsi, maka kita memisahkan lagi. Misalkan U1 adalah X kuadrat gitu ya. Terus kemudian V1 adalah E pangkat X gitu ya. Lalu kita cari U1 aksen, kita cari V1 aksen, kita gunakan rumus U aksen V plus UV aksen, kita terapkan untuk mencari U aksen ketemu. Seperti itu. Ya, jadi kita akan memanfaatkan metode-metode yang sudah kita pelajari di awal. Yang setelah chain rule kita kan belum belajar ya, jadi kita nggak ngerti. Jadi kita gunakan saja yang sudah. Seperti itu. Ada lagi?
Ada lagi yang ingin bertanya? Pengumpulan. Oh iya, tadi kemarin saya sudah menyampaikan juga ke kelas satunya bahwa, oke, saya nyalakan kamera lagi ya. Ke kelas satunya bahwa minggu depan adalah kuis. Semuanya bisa dinyalakan kameranya? Minggu depan adalah kuis kedua, ya. Materinya apa, Bu? Materinya setelah UTS sampai General hari ini. Ya. Terus rule-nya bagaimana, Bu? Rule-nya nanti akan saya sampaikan di grup, ya, supaya kalian bisa mempersiapkan. Tapi kurang lebih tidak jauh berbeda dengan rule-rule yang sebelumnya, gitu ya. Jadi biasanya saya ambil dari tugas-tugas yang sudah saya berikan, atau saya modifikasi, terus kemudian nanti saya tampilkan di classroom, seperti itu. Saya percayalah sama kalian, jadi nggak perlu live kayak tes TOEFL gitu ya. Kalau mau seperti live, mungkin di pas UAS biar kayak ujian beneran gitu ya. Tes TOEFL, badannya harus kelihatan sampai pundak gitu ya, terus muter 180 derajat, 360 derajat gitu ya. Jadi kameranya diputar, memastikan kalau nggak ada orang. Jadi seperti itu. Pengumpulan tugas, kayaknya nanti kuisnya barengan aja ya, kelas A dengan kelas B ya. Kan soalnya beda. Kalian kuisnya saya jadikan hari Kamis pagi bisa minggu depan. Ada kuliah nggak? Tidak ada, Bu. Udah. Kuisnya Kamis pagi aja ya, jadi supaya barengan. Jadi tugasnya dikumpulkan hari, kalau kemarin itu teman-temannya Rabu sih, Rabu jam 10 malam. Gak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya ada undangan rapat jam 8:30. Bisa saya akhiri kuliahnya? Iya, Bu. Ya, sorry ada suara balita hebat. Oke, jika sudah cukup, saya rasa sudah bisa saya akhiri. Tugasnya bisa dikumpulkan hari Rabu jam 10. Dan nanti saya akan buatkan flashboard di classroom. Ya, dan kuis 2 materinya setelah UTS sampai General hari ini, kita akan laksanakan hari Kamis pagi. Oke, dengan demikian, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat ya, pesan dari saya seperti itu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan meskipun belajar dari rumah, gelora untuk terus berprestasi itu tetap ada gitu ya, tetap membara. Oke, salam hormat kami untuk orang tua kalian di rumah. Mudah-mudahan orang tua kalian juga diberikan kesehatan yang menafkahi kalian ya, yang memberikan kalian kesempatan untuk belajar bersama saya di sini. Kita doakan semoga orang tua kalian juga sehat-sehat di rumah. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi